Hai netizen, bayangkan kamu tinggal di sebuah negara di mana satu orang bisa punya mobil mewah, rumah megah, dan pendidikan gratis. Lalu bayangkan, hanya beberapa ribu kilometer dari sana ada negara lain di mana satu keluarga harus berjuang hanya untuk makan satu kali sehari. Dunia ini memang luas, tapi kesenjangannya juga luar biasa besar. Di satu sisi, negara super kaya seperti Qatar, di sisi lain, negara miskin seperti Burundi. Kenapa bisa terjadi perbedaan yang begitu jauh? Mari kita bongkar satu persatu negara terkaya. Qatar. Qatar, negara kecil di Timur Tengah. Luasnya bahkan tidak lebih besar dari Pulau Madura. Tapi siapa sangka, negara ini masuk daftar negara terkaya di dunia. Pendapatan per kapita Qatar mencapai lebih dari 80 ribu dolar Amerika Serikat per tahun, atau setara lebih dari 1,2 miliar rupiah per orang per tahun. Kekayaan ini membuat warganya hidup sangat sejahtera. Sekolah gratis, layanan kesehatan premium, infrastruktur modern di mana-mana. Gedung pencakar langit, stadion megah, dan kota pintar bukan lagi mimpi di Qatar. Dan semua itu berasal dari satu sumber utama, gas alam dan minyak bumi. Qatar memiliki salah satu cadangan gas terbesar di dunia. Tapi kehebatannya bukan hanya karena sumber daya alam. Pemerintahnya cerdas mengelola investasi negara. Mereka tidak hanya bergantung pada minyak, tapi juga membangun sektor lain seperti pariwisata dan keuangan. Negara termiskin Burundi. Sekarang kita beralih ke Burundi, negara kecil di Afrika Timur. Kalau Qatar pendapatan per kapitanya lebih dari 80 ribu dolar, Burundi hanya sekitar 250 sampai 300 dolar per tahun. Itu artinya kurang dari 5.000 rupiah per hari per orang. Banyak penduduknya tidak memiliki akses ke air bersih, listrik, atau layanan kesehatan yang layak. Sebagian besar hidup dari bertani secara tradisional, bukan industri modern. Faktor utama kemiskinan ini bukan sekadar tidak punya minyak. Burundi mengalami perang saudara berkepanjangan, korupsi tinggi, minim investasi, dan rendahnya akses pendidikan. Inilah contoh nyata bagaimana sejarah dan politik bisa membentuk nasib suatu negara. Kenapa perbedaan ini bisa terjadi? Pertanyaan besar, kenapa perbedaan bisa sejauh ini? Jawabannya, kombinasi 4 faktor utama. Sumber daya alam negara kaya sering punya cadangan energi atau sumber daya besar. Negara kaya umumnya stabil, punya pemerintahan kuat dan minim konflik. Pendidikan tinggi membuka peluang industri modern dan inovasi. Cara pemerintah kelola ekonomi. Bukan soal punya sumber daya saja, tapi bagaimana mengelolanya dengan cerdas. Qatar dan Burundi adalah contoh dua sisi mata uang. Yang satu bisa mengubah sumber daya jadi kemakmuran, yang satu masih berjuang keluar dari lingkaran kemiskinan. Negara miskin bisa bangkit. Tapi jangan salah, keadaan ini tidak selamanya tetap. Banyak negara miskin yang berhasil bangkit. Contohnya, Korea Selatan. Dulu di tahun 1950-an, negara ini sangat miskin akibat perang. Tapi berkat fokus pada pendidikan, teknologi, dan stabilitas politik, Korea Selatan kini menjadi salah satu negara maju di dunia. Artinya, masa depan Burundi atau negara miskin lain masih bisa berubah. Kuncinya ada pada kepemimpinan yang kuat, pendidikan, dan kerja sama global. Dunia ini memang tidak adil, tapi bukan berarti tidak bisa berubah. Perbedaan antara Qatar dan Burundi mengajarkan kita bahwa kekayaan negara bukan hanya soal apa yang dimiliki, tapi bagaimana mereka mengelolanya. Pertanyaannya sekarang, kalau kamu diberi kesempatan memimpin sebuah negara, apa yang akan kamu lakukan untuk membuat rakyatmu sejahtera? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Terima kasih udah dengerin penjelasan ini. Kalau kamu suka konten edukasi ringan kayak gini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.